Cek, ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ikut turun, nggak enak, udah lunas. Coba, kalau belum saya ikut turun tadi kan, jadi ada alasan biar cepat lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam sejahtera. Terima kasih luar biasa. Kita berkumpul di acara Hari Perumahan Nasional 2024. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Menteri sudah menghadirkan saya di sini lagi. Walaupun ini beban menjadi semakin berat buat saya. Semakin sering diundang, semakin bingung saya harus ngomong apa. Tapi semua itu tertutupi dengan sudah lunas. Pak, mohon maaf, beda apresiasi dan hinaan itu memang beda sedikit. Kalau bentuknya tertawa itu bedanya sedikit, Pak. Ketika saya selesai bicara tertawa itu lebih ke apresiasi. Tapi kalau saya sudah diem lama masih ketawa, nah itu sudah cenderung ke penghinaan, Pak. Itu melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Mohon maaf, bisa diamankan sebentar. Ini saya terganggu dengan ketawa Bapak. Sama-sama Surabaya, jadi terima kasih supportnya luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Bapak pakai headset Bapak, biar nggak denger saya Pak. Dengerin lagu apa gitu loh Pak, udah. Lagu religi gitu biar Bapak mungkin ketawanya agak reda. Jadi ini luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu yang perlu ketahui, Hari Perumahan Nasional ini diperingati ini hari Selasa. Kenapa? Ah, ini mungkin Bapak Ibu kok tidak perhatian ya, tapi saya memperhatikan ini. Kenapa Hari Perumahan Nasional ini diperingati hari Selasa ini? Karena biasanya kalau namanya perumahan, hari Senin harga naik. Kalau kita ikuti iklannya perumahan itu kan Senin harga naik, makanya ini diperingati Selasa. Pada saya, karena saya jarang pulang rumah, karena begitu saya pulang rumah, itu yang mendatangi itu banyak sih. Karena dulu pertama saya beli itu tipe 91, jadi ya 9 cicilan saya baru bisa bayar 1. Jadi akhirnya banyak yang mendatangi ke rumah saya, ya semacam debt collector lah. Jadi alhamdulillah, jadi saya jadikan rumah saya jadikan rumah singgah para debt collector. Alhamdulillah, jadi kalau rumah saya rame ya alhamdulillah saya nggak perlu pulang ke rumah karena rumah sudah rame pasti aman gitu ya. Tapi ini sekali lagi saya bukan sok pamer, tapi saya ikuti tadi ada rekor muri juga yang diterima oleh PUPR. Ini luar biasa karena kaitannya dengan Pak Bas itu jiwa seninya, drummer beliau, ya kan? Ada kaitannya dengan muri ini. Karena kalau kita berkaca dengan grup band Kus Bersaudara, itu grup band yang luar biasa. Karena untuk masuk muri cukup dengan ganti drummer. Jadi Kus Bersaudara dulu itu semua satu keluarga. Nomo Kuswoyo, drummernya keluar, masuk muri. Jadilah Kus Plus. Jadi band paling sederhana untuk masuk muri cuma ganti drummer itu ya Kus Bersaudara itu. Makanya ada kaitannya dengan Pak Bas, beliau kan juga hobi drummer. Mungkin cita-citanya mau masuk muri lewat Kus Plus. Tapi alhamdulillah beliau sekarang masuk muri lewat prestasi yang luar biasa. Kalau tadi disampaikan tantangan ke depan perumahan kita. Jadi tantangan di bidang apapun itu mungkin berat, tapi kalau tantangan di bidang perumahan ke depan itu saya kira biasa-biasa aja. Walaupun menurut orang lain semakin berat, tapi menurut orang perumahan itu biasa, karena tantangan perumahan ke depan itu semakin kompleks. Lah kompleks sendiri kan perumahan, jadi biasa aja. Buat bidang lain tantangan semakin kompleks mungkin bingung, kalau buat orang perumahan tantangan kompleks, kompleks juga perumahan. Tantangannya juga perumahan-perumahan juga, biasa.
Jadi tenang aja, semangat, saya akan bantu. Tadi dari apa Himpera ya, himpunan pengembang pemukiman dan perumahan rakyat. Saya nggak nyangka mungkin istri saya tergabung di situ. Bukan sebagai owner, tapi lebih ke apa ya? Istri saya itu ternyata luar biasa, Pak Bas. Saya nggak nyangka ya. Saya sering nganter. Istri saya itu sering kan hobinya bikin roti. Jadi sering beli pengembang. Hebat istri saya. Minta antar saya seminggu bisa 2-3 kali mau beli pengembang. Kaya istri saya berarti. Pengembang aja dibeli sama istri saya. Minim seminggu bisa 2 kali belinya. Alhamdulillah. Saya nggak nyangka walaupun istri saya itu kan sama dengan saya itu lulusan elektro ITS. Istri saya juga lulusan elektro. Jadi apa ya karakternya listrik banget lah ya. Bu Mutia, istri saya itu elektro. Jadi apa ya? Kalau kayak token listrik. Jadi kalau saya telat ngisi, berisik. Wah, mentang-mentang elektro kamu ya. Jadi kalau saya telat ngisi berisik, tetangga sampai dengar itu bunyinya. Begitu saya masukkan angka-angka dengan benar, langsung diem. Itu karakter istri saya. Memang pengaruh, background pendidikan itu pengaruh. Kerja juga istri saya itu masih kayak PLT tenaga fosil lah, pembangkit listrik tenaga uap. Kalau kerja ya metodenya masih kayak PLTU. Saya lihat kerja dikit nguap. Kerja, produktivitas rendah. Ya sebagai suami kan harus mensupport, akhirnya ya saya bantu dengan PLTA. Tenaga air, saya siram air biar nggak nguap-nguap lagi. Mohon maaf, jangan sampai saya membantu dengan tenaga air terhadap bapak ya. Cukup terhadap istri saya. Itu. Tapi tadi saya sudah diancam di luar tadi. Cak, nanti kalau Cak Londong tampil pasti nyari tempat saya duduk di mana, karena ketawa saya itu memancing kan. Ternyata benar, saya pikir tadi hanya bercanda gitu, ternyata serius Bapak. Bapak kalau tapi sering dikeluarkan dari acara-acara resmi ya Pak ya? Enggak ya? Jadi itulah istri saya, namanya hidup kan berkembang ya, perumahan juga berkembang, tapi istri saya itu juga akhirnya berkembang. Kalau dulu tenaga fosil, sekarang sudah green energy. Jadi kalau lihat duit, matanya hijau, energinya muncul. Green energy. Kalau orang Jawa kan bilang gitu, kalau lihat duit matanya hijau ya kan, berbinar-binar terus semangat, energinya keluar. Itulah istri saya green energy. Tapi luar biasa, walaupun istri saya itu orang sipil tapi satu-satunya mungkin yang punya pangkat di kepolisian ya, walaupun sipil. Bukan Brigjen Pol, bukan Irjen Pol, tapi galak pol. Istri saya itu galak pol. Bener. Dulu inget ya, saya waktu belum punya rumah. Itu kadang-kadang, tapi kita masuk dulu ke tema, nanti kalau saya ini dikira curhat ya. Kita masuk ke tema digitalisasi perumahan ini, saya kira luar biasa. Walaupun ini sebenarnya flashback Pak Bas. Justru untuk memenuhi kebutuhan dasar sandang pangan papan, itu yang pertama kali melakukan digitalisasi itu malah urusan papan, rumah. Mungkin Bapak Ibu menganggap bahwa yang terakhir masuk ke era digital ini malah rumah. Karena gini contohnya, kalau misalnya sandang, untuk urusan pakaian, baju dan sebagainya, online, belanja itu bisa diklik langsung masuk keranjang beli. Urusan pangan juga gitu, pengen makan apa, klik masuk keranjang beli. Itu justru sebenarnya meniru untuk urusan papan masa lalu. Dulu itu kalau orang pengen beli rumah, itu sudah keranjang. Jadi keranjang tidur biar bisa mimpi beli rumah. Karena dulu rumah mahal ya kan, menjang. Tapi tepuk tangan sekarang, alhamdulillah. Boleh tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Kalau Bapak nggak tepuk tangan, Ibu nggak tepuk tangan, malah saya yang jadi ragu-ragu.
Jadi keranjang duluan sistem yang digunakan di dunia digital e-commerce itu sudah dilakukan untuk masalah perumahan dari awal. Dan kita bersyukur karena ini menjadi perhatian di mana pemerintah dan negara hadir untuk menyediakan perumahan untuk rakyat, perumahan layak huni tentunya. Karena ini penting sekali untuk mensupport pendidikan juga, walaupun secara tidak langsung. Sandang pangan papan itu supportnya terhadap pendidikan generasi anak-anak kita itu sangat luar biasa. Tanpa sandang, nggak mungkin anak kita ke sekolah nggak pakai baju, ya kan? Punya seragam bisa sekolah. Tanpa pangan, nggak mungkin anak kita bisa belajar maksimal kalau tidak ada konsumsi pangan dan gizi yang baik. Nah, tanpa rumah, orang kadang-kadang apa hubungannya rumah kan? Sudah punya baju, makan, bisa sekolah. Jangan salah. Kalau nggak punya rumah, anak kita berpotensi tidak naik kelas. Karena apa? Kalau dikasih PR nggak bisa mengerjakan, karena PR itu kan pekerjaan rumah. Lah kalau nggak punya rumah, ngerjakan di mana? Berpotensi tidak naik. Justru ini yang pengaruh pada pendidikan tuh, rumah itu yang terpenting. Makanya dulu orientasi saya itu pertama kali saya pengen punya rumah. Walaupun saya sebenarnya kalau bakat ya, saya itu bakat pernah berubah-ubah. Saya feeling saya ketika saya SD, cita-cita saya pengen jadi pelawak karena merasa punya bakat pelawak itu sejak SD. Karena dulu SD Bu, kalau saya terima rapot, saya tunjukkan ke orang baru lihat nilai rapot saya udah ketawa Bu. Saya belum ngomong loh itu Bu, baru lihat nilai saya itu udah ketawa. Makanya waktu SD saya mikir, apa bakat saya ini ngelawak gitu ya, apa saya harusnya jadi pelawak gitu tanpa ngomong. Hadir, silakan duduk Bapak. Tadi saya sudah lumayan 15 menit, saya ulangi Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau baru hadir nggak enak kalau. Atau mungkin Pak Siswono berkenan bercerita kepada Pak Theo tentangnya. Sudah selesai. Ini luar biasa ini. Tokoh-tokoh yang mengingatkan saya pada penyediaan rumah untuk rakyat sejak zaman dulu beliau-beliau ini. Luar tepuk tangan buat beliau. Kita doakan sehat selalu. Karena berkat beliau juga berarti saya punya rumah dulu. Nah akhirnya saya lupa tadi saya sampai mana. Bapak yang ketawa aja tolong diingatkan saya di mana Pak tadi. Jadi itulah, makanya pentingnya rumah itu harus kita sadari sejak awal. Cita-cita saya dulu punya bakat ngelawak SD itu gara-gara nilai dilihat orang udah ketawa. Belum ngomong saya, ini bakat saya ngelawak. Tapi ketika saya tunjukkan ke orang tua, saya tunggu lama nggak ketawa-ketawa, saya malah dimarahin. Oh bakat ngelawak saya nggak didukung orang tua. Makanya saya harus cari bakat lain ini. Akhirnya ketemulah SMP kelas 1 lah. Oh ada, saya feeling ini bakat saya. Marketing, jual beli. Karena kelas 1 SMP itu saya berhasil jual sepeda motor Bapak tanpa bantuan beliau. SMP itu. Ini bakat saya nih, marketing. Akhirnya saya tingkatkan, SMA saya harus bisa jual mobil Bapak tanpa bantuan beliau. Tapi akhirnya saya gagal. Karena sampai SMA saya lihat Bapak saya belum punya mobil. Terus apa yang saya jual? Tapi itulah, karena bagaimanapun juga saya harus cerita Bapak saya dulu sopir bus. Jadi memang tiap hari kerjanya nyepir dan jarak jauh, jadi paling 2 minggu sehari, 2 hari bisa pulang istirahat di rumah. Setelah itu nyopir lagi sampai 2 minggu gitu. Kalau ibu saya perawat, jadi yang merawat Bapak dan anak-anaknya. Bapak saya itu nyopir tiap hari kerjanya nyopir, kecuali kalau di rumah Bapak saya nggak nyetir. Karena kalau di rumah disetir ibu saya. Jadi Bapak saya itu kalau di rumah disetir ibu saya. Jadi Bapak saya nggak nyetir kalau di rumah. Kadang-kadang saya dulu waktu kecil jadi sedih. Ini punya rumah nggak gede-gede amat rumah saya itu. Noleh aja ketemu Bapak, noleh gini ketemu Ibu, jadi kita tuh empet-empetan gitu. Tapi Bapak Ibu saya itu kalau di rumah nggak pernah ngobrol. Saya waktu itu SD, jadi apa ada masalah ya orang tua saya jadi bingung. Bu, ini Bapak sehari di rumah 2 minggu kerja ini mumpung di rumah kok nggak diajak ngobrol. Kamu masih kecil,
ada aturannya, dilarang bicara sama supir. Jadi ibu saya nggak berani ngajak ngobrol bapak saya karena bapak saya supir. Ada aturan dilarang bicara sama supir. Kan saya jadi bingung. Lah masa iya nggak boleh ngomong sama suami sendiri kan? Akhirnya saya, waduh ibu saya, bu, nggak boleh bicara sama supir saat supir sedang nyetir. Kalau supirnya nggak sedang nyetir, boleh diajak bicara. Akhirnya ibu saya, oh iya, diajaklah ngobrol bapak saya. Nah, saya perhatikan bapak saya nggak berani jawab. Karena kalau di rumah kan ibu saya sedang nyetir. Nyetir bapak saya tadi. Jadi akhirnya ya nggak kesampaian itulah. Akhirnya saya punya cita-cita hidup saya harus lebih baik dari orang tua. Makanya pendidikan itu yang saya utamakan. Saya dulu waktu SD punya cita-cita SMP, kesampaian. SMP punya cita-cita SMA, kesampaian. Nah waktu lulus SMA saya sebenarnya pengen kuliah, tapi waktu itu masalah biaya. Jadi saya berusaha gimana caranya, saya pengen kerja dulu kan. Saya dulu punya sahabat yang sama-sama pengen kerja di bank waktu itu. Lewat jalur olahraga. Karena dulu saya tuh teman-teman, wah postur waktu sekolah pak, wah kamu tinggi besar, ikut voli, saya disuruh ikut voli pak. Kalau nggak voli basket kamu masuk. Akhirnya SMA itu, saya ikut basket. 3 bulan ikut klub basket dikeluarkan. Setelah dievaluasi, saya terlalu lucu. Dikeluarkan dari klub basket. Evaluasinya karena terlalu lucu. Akhirnya saya masuk ke grup lawak. 3 bulan dikeluarkan karena kurang lucu. Ini kan saya ini gimana? Kedatangan saya tidak menggenapkan, kepergian saya tidak mengganjilkan. Apalah arti hidup ini? Karena saya masuk klub basket terlalu lucu, masuk grup lawak kurang lucu. Jadi kan repot nih. Akhirnya saya bingung. Ya udah, tapi saya paksa olahraga otodidak aja, lari. Pokoknya biar, karena saya dulu inget mulai SD SMP itu juara lomba lari terus. Saya itu rajin nih. Saya ada lomba apa aja dikirim sekolah dan saya selalu juara 1 lomba lari. Jadi ada lomba matematika, saya juara 1 lomba lari. Jadi begitu soal dibagi, saya lari. Karena hobi saya itu lari sejak kecil ternyata kalau saya inget-inget, bener. Karena dulu ibu saya nyuruh saya mandi, saya lari. Disuruh belajar, lari, lebih kenceng lagi gitu kan. Jadi proses memang saya itu aneh sejak kecil. Saya itu mungkin ya, ini kalau saya cerita baru ketahuan aneh. Ada hal yang saya alami sendiri, tapi saya tahu dari cerita orang. Aneh saya ini Pak Bas. Kelahiran saya itu loh Pak, padahal yang lahir saya, tapi cerita kelahiran saya itu yang tahu orang lain. Aneh, saya itu gimana bisa? Orang yang lahir saya sendiri kok saya malah nggak tahu ceritanya gitu. Karena kalau dari cerita dulu, zaman ekonomi susah, jadi ibu saya lahir itu nangis. Ibu saya juga, karena ini mungkin bapak-bapak secara ilmiah, waktu saya lahir itu belum ada sesar gitu ya. Jadi seorang ibu kalau melahirkan, itu rasa sakitnya itu setara dengan 99 tulang dalam tubuh ini patah secara bersamaan. Bayangkan, sakitnya seperti apa. Makanya nggak heran kalau ketika ibu itu melahirkan bayi dengan normal, itu pasti sakitnya luar biasa, nangis, wajar itu. Saya bayi lahir pertama reaksi juga nangis, jadi saya dan ibu saya nangis di kasur, ceritanya gitu. Nah bapak saya nangis tapi bukan di kasur, di kasir. Bapak saya tuh nangisnya di kasir. Waduh kok banyak gitu. Dan ternyata ceritanya lebih kenceng bapak saya nangisnya daripada ibu saya. Berarti lebih dari 99 tulang patah bersamaan di depan kasir daripada ketika melahirkan. Luar biasa. Makanya sejak itu mengantisipasi itu saya berusaha, ya apa istilahnya ya, mengumpulkan uang untuk nabung gitu. Yang seperti saya ceritakan tadi, saking pengennya masuk kerja di bank sebelum kuliah karena nggak ada biaya, makanya saya olahraga gitu. Fisik saya gemblengnya sahabat saya itu, dua-duanya. Wah gembleng. Saya inget pesen Ustadz gitu kan, kalau kamu usaha jangan lupa doa. Usaha sudah, ini doa. Saya perbanyak doa. Surat semua saya baca.
Surat pendek, surat panjang, wah surat kiriman paman, semua saya baca. Surat-surat itu saya baca semua, wirid saya nggak pernah putus, syahadat saya baca. Ya benar, akhirnya teman saya masuk bank, saya masuk Islam. Maksudnya saya sudah Islam, tapi begitu baca syahadat berkali-kali, masuk Islamnya lebih dalam. Alhamdulillah, tapi itulah, tetap orang tua saya pengen anaknya pinter, makanya kamu harus tetap kuliah. Jadi saya sedih sekali karena awal saya kuliah itu menurut saya itu sangat memberatkan orang tua, karena bapak ibu saya itu harus akhirnya terpaksa hutang untuk membiayai kuliah saya. Itu hal yang membuat saya waktu itu bertekad, saya tidak ingin merepotkan orang tua berlama-lama, saya harus berusaha supaya orang tua nggak berhutang lagi. Dan alhamdulillah 2 semester orang tua saya harus hutang, karena setelah itu nggak berhutang, karena sejak semester 3 saya sudah bisa hutang sendiri. Jadi orang tua saya sudah tidak perlu hutang. Jadi alhamdulillah orang tua saya tinggal bayar aja. Saya sudah membantu meringankan beban orang tua, tidak perlu cari utangan. memang hidup tragis orang itu paling enak untuk diketawakan memang. Tapi itu saya alami betul, makanya akhirnya saya belajar. Dan saya ketika masuk elektro, pilihan saya ambil harus kuat. Karena tahu biayanya dibiayai dari utang orang tua, ekonomi masih nggak kuat, makanya saya ambil harus kuat. Karena kuliah itu kalau nggak harus kuat, karena nggak kuat, DO. Makanya saya harus kuat. Saya ambil elektro yang harus kuat, biar nggak DO. Alhamdulillah saya lulus 6 tahun lebih. Pada masa saya itu 6 tahun. Jadi alhamdulillah juga kalau dibandingkan teman-teman seangkatan saya, ya saya lebih pinter 1,5 tahun lah kira-kira. Karena usia atau semester 5 tahun, 10 semester itu paling lama mereka udah lulus. Ada yang 4,5, saya 6 tahun, 12 semester, hampir 13 semester. Jadi ya 3 semester lebih pinter dibanding mereka yang lulus duluan. Alhamdulillah, makanya saya benar-benar kuliah itu saya nikmati. Karena masuknya susah, biayanya mahal, jadi saya ya nyantai aja lah. Karena untuk masuk susah, kenapa harus cepet-cepet keluar gitu kan. Itu harus bagaimana orang bisa menikmati itu, titik tertinggi dalam sebuah kehidupan itu bagaimana kita bisa menikmati walaupun itu sebuah ujian. Makanya saya alhamdulillah saya lulus. Kalau ada yang nanya, dulu kamu kuliah lama banget, ambil apa sih? Saya kuliah, saya ambil hikmahnya. Karena hanya itulah yang membuat saya bertahan, walaupun awalnya berat. Karena kalau saya kumpul seperti ini saya seneng Pak. Tapi kalau sudah ada dulu reuni, alumni ITS reuni gitu, saya itu bingung, saya datang atau enggak gitu, jam hidup masih susah gitu. Akhirnya itu dulu minder gitu pasti ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak pernah minder kalau ada kumpul-kumpul teman-teman alumni, karena saya memang nggak pernah datang. Ternyata itu optimis itu harus kita cari cara yang minimalis, karena untuk menghilangkan minder nggak usah nunggu sukses, orang kita nggak tahu kapan sukses, cukup dengan tidak datang, ternyata minder itu hilang, sesimpel itu. Jadi untuk menghilangkan minder saya cukup tidak usah datang, itu dulu ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah lancar. Dulu juga seperti saya katakan, kalau orang entertain kayak saya itu beda dengan bapak-bapak ini kalau pamit kerja ke istri, ke pasangan, itu yang dipamitin itu bangga. Kalau saya pamit kerja ke istri dulu Pak, awal-awal karir, dicurigai Pak. Karena entertain itu dekat dengan godaan. Dunia malam katanya kan, kerjanya rata-rata di tempat-tempat hiburan seperti itu, jadi istri itu khawatir, dasarnya sayang, tapi kekhawatirannya itu kadang-kadang berlebihan. Makanya dulu kalau saya, mohon maaf nih, stres banget dulu, belum tentu ada kerjaan tapi sudah pasti stres. Karena saya kalau mau pergi berangkat gitu, baru di ruang tamu gitu istri sudah pesennya, aduh Pak ingat jangan minum-minum, ya. Baru buka pintu, Pak ingat jangan judi, ditabung, iya. Baru nutup pagar, Pak ingat nggak boleh main perempuan, iya. Belum tentu dapat job sudah pasti stres, ya saya ini. Tapi akhirnya pernah ya dapat job lumayan tuh kan, waktu itu ya dapat
honor 2,5 juta aja tuh, wah syukur. Pulang mohon maaf ini waktu itu mungkin ini orang yang beruntung belum punya rumah. Seperti yang tadi data 2023 9,9 juta ya, belum punya rumah. Mungkin ini salah satunya yang saya ketemui di jalan. Jadi tidur di trotoar. Mas, saya bangunin terpaksa ini. Kamu tak kasih 50.000, kamu pasti minum-minum. Oh, saya nggak pernah mabuk Pak, seumur hidup. 100.000 tak kasih judi kamu. Dosa Pak judi, saya nggak pernah judi. Tak kasih 200.000, kamu pasti main perempuan. Apalagi saya nggak pernah Pak. Mending saya tabung buat makan. Ikut ke rumah tak kasih 500.000. Lumayan masih 2 juta kan. Saya tunjukkan ke istri saya. Laki-laki kalau nggak pernah minum, nggak pernah judi, nggak pernah main perempuan, hidupnya terlantar kayak gini. Apa pengen punya suami seperti itu? Contoh nyata ini. Akhirnya sejak itu saya bebas tidur di luar karena dikunci dari dalam. Itulah memang liku-liku kehidupan itu seperti itu. Dan nggak bisa dihindari. Dulu saya pulang nggak telat aja. Istri buka itu mesti dari mana? Nggak telat loh itu. Telat sedikit beda nada. Dari mana? Telat sedikit, telat lama, lebih beda lagi. Dari mana? Wah, dulu hidup masih susah ya kan. Sekarang nggak pernah. Keluar langsung buka pintu, set. Mana? Aduh. Jadi apa ya? Saya tuh merindukan kata-kata dari 25 tahun yang sering saya dengar itu. Sekarang udah nggak pernah pakai dari, jadi langsung mana. Ternyata lebih enak ditanya dari mana, karena bisa kita jawab dengan cerita. Kalau mana? Action ya kan? Lebih repot. Kalau dulu ditanya dari mana? Wah saya ngarang cerita aja udah. Paling pertanyaan berikutnya, sama siapa? Ngarang cerita lagi udah. Sekarang mana? Action ngasih. Sama yang kemarin, lah action lagi. Hidup itu begitulah ya Pak. Istilahnya ada naik turun, ada enak nggak enak. Seenak apapun hidup pasti ada nggak enaknya. Seenggak enak apapun hidup pasti ada enaknya. Karena paling enak itu hidup. Karena seenak-enaknya kalau nggak hidup nggak enak. Maksud loh. Artinya ya apapun itu. Makanya saya selalu mengatakan bahwa apa yang harus kita syukuri itu semua yang ada pada diri kita. Kesehatan, kebahagiaan ini harus kita syukuri. Karena kesehatan, kebahagiaan itu yang utama. Apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Ya artinya kan berarti kesehatan, kebahagiaan itu kan nomor 1 dibanding dengan uang gitu kan. Karena buat saya apalagi kalau sama Pak Bas sama PUPR itu udah uang itu udah nggak pernah saya pikirin. Kan ya panitia kan yang mikir. Saya kan tinggal terima Bapak Ibu. Karena buat saya berdiri di sini itu udah apa sih uang itu udah bukan tujuan, pahala saya niatnya kalau itu. Bener Pak, Bapak mungkin tanya Pak Bas di beliau nih. Beliau itu satu alma mater dengan saya, satu jiwa korsanya tinggi. Lihat saya nganggur dikasih job kayak gini nih. Jiwa korsa beliau itu luar biasa. Makanya cocok. Menteri PUPR cocok. Karena saya bukan pegawainya, saya lihat PUPR. Saya orang umum lah, diberi pekerjaan kan, supaya saya bisa menyelesaikan PR-PR rumah saya gitu. Beliau itu luar biasa. Alhamdulillah. Jadi benar sekali ini. Ini suatu ujian dan cobaan. Semakin sering saya diundang walaupun stres Pak. Saya mau ngomong apa tapi buat saya lebih banyak yang harus saya syukuri karena diundang beliau daripada tidak diundang sama beliau. Tepuk tangan buat beliau. Satu alumni dengan saya beliau ini. Salah satu alumni tersukses di SMA kami ini Pak. Pak Sisono, Pak Teo beliau. Pak Bas ini satu SMA di SMA 5 Surabaya dengan saya. Jadi Bapak Ibu bisa melihatlah lulusan SMA 5 Surabaya yang sukses di jalan yang benar. Dan alhamdulillah ya saya juga disebut alhamdulillah sukses di jalan yang sesat. Tapi intinya sama-sama sukses. Makanya perumahan, rumah itu penting sekali. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu rumah itu disebut home. Rumah retak broken home. Rumahku, surgaku, home sweet home. Menuju rumah di surga, almarhum.
pentingnya home. Hidup kita butuh rumah, meninggal pun kita akan punya tempat tinggal atau rumah kelak di sana. Walaupun proses, boleh tepuk tangan, kita semua juga tidak menghalangi semangat Bapak Ibu untuk tepuk tangan. Karena kalau kita bicara rumah itu sejarahnya luar biasa. Dulu kalau zaman purba itu tinggal di gua. Bayangkan tuh Bapak Ibu, kalau orang itu tidak move on, manusia zaman dulu tinggalnya di gua. Itu pasti kalau nggak move on, nggak ada kepikiran bikin rumah untuk tempat tinggal, pasti akan banyak masalah. Karena kalau gua dijadikan tempat tinggal, lah lu dijadikan apa? Ya kan? Gua dijadikan tempat tinggal. Jadi itu yang pikir. Jadi proses itu selalu ada dan alhamdulillah ini PUPR melalui Ditjen Perumahan ini menyongsong ke depan dengan digitalisasi perumahan ini harus kita apresiasi karena ini akan mempermudah bagi siapapun yang punya kesempatan untuk bisa memiliki rumah yang layak huni. Tepuk tangan sekali lagi. Saya sampai kapan nih Pak Iwan? Sampai Habernas 2025. Saya nggak masalah, saya siapkan waktu. Yang penting kan itu tadi. Apa? Saya selalu ambil hikmahnya. Apapun itu, ujian itu buat saya itu hanya kerikil. Banyak tapi. Ya, kerikil itu harus memang banyak. Kalau batu gede-gede itu sedikit, kerikil itu banyak. Dan jangan salah, kerikil banyak itu kalau kita rutin menginjak malah menyehatkan. Ada metode Aku pressure ya. Kamu siapa? Kayak gua tadi itu. Gua tempat tinggal, lu jadi apa? Aku pressure. Jadi penekanan pada titik-titik tertentu itu bisa menyehatkan. Artinya apapun yang membuat kita sakit saat ini, percayalah bahwa itu obat yang menyehatkan kita di masa depan. Karena tidak ada obat yang enak. Obat itu pasti pahit. Tapi endingnya adalah membuat kita menjadi sehat. Sesuatu yang enak akan membuat sakit. Sesuatu yang enak-enak itu pasti akan menimbulkan sakit-sakit. Makanya ada lagu dari Rhoma Irama. Adalah, masa Rhoma Irama nggak ada lagu? tapi kalau lagunya apa? Nah itu yang saya nggak tahu. Yang pas apa? Kayaknya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dalam kurung kalau sempat. Tapi apapun itu, hidup itu perjuangan. Judi, Ya lanjutannya saya nggak apa. Terus terang saya karena saya nggak suka judi. Saya orang nggak suka judi. Bapak saya itu orangnya straight. Pengen banget dulu anak saya jadi polisi, makanya saya dilatih menembak sama bapak saya itu sejak SMP. Nembak 77 keluar 65, nembak 43 keluar. Bapak masih ingat podcast? Itu mengasah kemampuan gitu. Ternyata yang penting itu bahwa kita itu hidup itu sebenarnya proses. Dan namanya proses itu selalu berubah, selalu bergerak, selalu berjalan, tidak stuck. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan. Ini nggak ada timer, biasanya ada waktu habis gitu. Ini kalau nggak ada timer waktu habis, ini bisa-bisa suara habis ini. Tapi nggak masalah kalau untuk papas. Materi saya masih banyak Pak. Materi lawaan ya, bukan materi yang lain Pak. Karena saya waktu dihubungi panitia bingung, Cak nanti ngisi Hari Perumahan Nasional, ngasih materi. Lah saya berdiri di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Lah kok malah disuruh ngasih materi. Terus saya bawa pulang materi apa buat anak istri? Jadi kadang-kadang jadi bingung gitu, maksudnya sharing-sharing. Ya kalau sharing-sharing saya seneng banget. Ya kalau itu ya sering-sering ngundang lah, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin di kesempatan yang lain yang lebih pas. Minggu depan acara apa Pak? Saya itu sekali lagi, saya itu bukan orang yang berpikir duit. Saya itu apa ya? Kalau striker itu ibaratnya house goal. Saya harus kreatif, makanya harus ditantang Pak. Sering bikin acara biar saya semakin kreatif gitu loh. Saya itu orangnya mudah tertantang gitu, nggak kenal menyerah itu. Makanya seperti bapak saya itu pantang menyerah. Terus yang ingin saya sampaikan di terakhir ini penghujung
penutupannya karena nanti masih ada Pak Bas pasti akan Pak Bas itu kalau sudah lihat drum nganggur itu udah nggak bisa Pak ya. Seperti Bapak ngelihat saya kayaknya. Kalau lihat drum nganggur itu wah pengen digebuk. Kalau lihat saya nganggur, kasih kerjaan gitu. Pokoknya Pak Bas itu kalau ngelihat drum seperti ngelihat saya nggak pengen nganggur gitu. Intinya itu secara makna sangat dalam banget. Dan itu luar biasa. Itu bentuk kekompakan yang saya harapkan selalu ada. Bukan, ini hanya pesanan istri saya Pak. Jadi walaupun di penghujung harus saya sampaikan. Bukan saya takut istri, saya hanya kebetulan punya istri yang pemberani. Jadi sekali lagi saya sangat menghormati istri saya. Apapun yang saya terima itu pasti untuk istri. Istri saya itu alhamdulillah nggak pernah minta duit sama saya, itu saya syukuri banget. Ngambil sendiri. Udah tahu tempatnya. Karena saya tuh nggak pernah nyembunyikan memang. Kalau sama itu saya terbuka, apapun saya terbuka. Makanya kalau udah ketemu istri itu, aduh, dulu istri saya itu gitu Pak. Ya Allah, kondisinya ya, waktu zaman saya susah gitu, sedih gitu ngeliat. Sekarang saya alhamdulillah sudah gini. Sebenarnya saya tuh bangga dengan istri saya. Karena walaupun istri saya saking cintanya kadang-kadang 27 tahun saya udah menikah, lihat tetangga yang baru setahun menikah itu suaminya berangkat kerja, cium kening istrinya gitu. Istri saya ngiri, Pak, mbok kayak tetangga gitu. Ya siapa sih yang nggak pengen nyenengin istri ya kan Pak? Akhirnya ya tanya dulu ke tetangga, mau nggak keningnya saya cium gitu. Saya tuh sebenarnya pengen aja nyenengin istri. Takutnya nanti ada masalah dengan tetangga kan nggak enak gitu. Jadi istri saya tuh bener-bener hiburan buat saya itu saya. Makanya kondisi apapun istri saya. Ini mohon maaf istri saya itu supaya Bapak Ibu yang belum pernah ketemu itu bisa tahu membayangkan dulu. Istri saya itu mohon maaf. Istri saya itu kalau saya katakan tinggi, istri saya itu tingginya 155. Beratnya waktu itu 78 kilo. Bener. Bayangkan itu. Mohon maaf Bapak Ibu jangan membayangkan kulkas satu pintu ya. Ini ada kepalanya loh. Loh itu istri saya dulu. Tapi apapun kondisi istri saya tuh sayang, saya cinta. Apapun itu, makanya saya pengen, ya kamu jaga makanan gitu. Saya kontrol seminggu kok perubahannya malah hampir jadi kulkas 2 pintu. Ternyata benar, jaga makanannya dijaga, nggak boleh ada yang ngambil, dihabisin sendiri. Ya Allah kamu, akhirnya mohon maaf nih, demi kesehatan istri saya agak keras. Saya akan manggil istri itu, Ma. Bu, saya izin ke ibu mertua dulu. Bu, saya bicara sama anaknya. Oh iya. Ma, ini terpaksa nih Ma. Kamu 78 kilo. Kalau beratmu sampai 80 kilo, terpaksa. Aku tuker 40-an 2. Takut. Istri akhirnya takut. Alhamdulillah sejak itu tiap hari lari 5 km. Tiap hari, sudah 3 bulan. Nggak tahu sampai mana sekarang. 5 kilo kali 3 bulan 90 hari ya 450 km. Arahnya kemana saya nggak tahu Pak Theo. Bayangkan itu. Tapi itu saya tuh karena orang yang selalu bersyukur, apapun kondisi saya syukuri gitu loh. Saya bersyukurnya apa? 450 km lari PP itu pasti kalau nanti balik istri saya sudah langsing ya kan Pak Bas? Pasti langsing 450 kilo PP ya kan? Itu saya syukuri. Yang kedua, kalau atau tidak kembali, ya setidak-tidaknya kan ya sudah lumayan jauh dari saya gitu. 450 itu selalu saya syukuri gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya kembali. Jadi ya apapun kondisi istri saya buat saya karena itulah buat saya paling cantik sendiri lah. Ya makanya saya larang kumpul sama temen-temennya. Karena begitu kumpul temennya jadi nggak cantik dia. Kamu itu paling cantik sendiri, udah jangan kumpul yang lain. Tapi kadang-kadang bukan masalah itu, memilih istri kan bukan hanya masalah paras, bukan hanya masalah wajah ya kan. Inner beauty yang penting buat saya loh. Bener. Istri saya tuh kecantikannya dari dalam, makanya saya larang keluar rumah. Begitu keluar nggak cantik, kamu di dalam aja udah cantik. Kamu cantiknya dari dalam, jangan keluar. Itulah hebatnya istri saya dan alhamdulillah
Saya mencintai istri saya sampai pernikahan yang ke-20, hampir 28 tahun dan alhamdulillah hampir 28 tahun. Nanti September tahun ini saya menikah 28 tahun. Dan sudah dikaruniai 2 anak. Dan memang kita sepakat untuk ya menutup home industry. Jadi di rumah sudah nggak produksi Pak lagi Pak, jadi cukup 2 itu, jadi 2 anak cukup. Saya ikuti anjuran pemerintah dulu, jadi ternyata memang itu buahnya saya terima sekarang. Jadi anak 2 itu ternyata sesusah-susahnya punya anak 2, itu lebih susah kalau nggak punya anak. Anak 3 belum tentu susah Pak, karena tetangga saya itu kebetulan punya tetangga 2, yang sebelah kiri itu istrinya dokter gigi, sebelah kanan istrinya dokter gigi. Tapi alhamdulillah yang satu sudah punya anak 3, kalau yang ini udah 20 tahun menikah belum punya anak. Itulah ketika profesi tidak bisa dibedakan dengan fungsi. Yang tetangga yang punya anak 3 itu profesi dan fungsi tahu bedanya. Mungkin yang sebelah ini nggak tahu beda profesi dan fungsi. Jadi 20 tahun menikah belum punya anak karena goyang dikit dah cabut, goyang dikit cabut. Jadi mohon maaf ya, mungkin karena tidak bisa dokter gigi kan seperti itu kan, ini mending dicabut biar jangan mikir yang kemana-mana profesi. Jadi oh Ibu, ini handphone saya berdering, biasanya ini istri sudah telepon. Istri saya itu kalau bener agak malam dikit saya belum sempat telepon itu selalu telepon. Itulah, bukan pamer, ini serius ini. Loh ini saya jadikan wallpaper, loh miss call, bener Pak, miss call Pak. Ini saya kalau nggak saya selesaikan ini saya ditelepon lagi loh Pak. Tapi nggak apa-apa, demi Pak Bas nggak apa-apa. Istri saya pasti paham, nanti saya pulang, tadi acara diundang Pak Bas, oh kenapa pulang, malah gitu. Pokoknya kalau saya pamit acara Pak Bas itu udah tenang istri saya. Saya itu kalau dulu kalau Pak Bas nyimpen dulu waktu pacaran, nyimpen foto pacar istri zaman dulu kan di dompet kan Pak ya. Sekarang saya nggak bisa nyimpen foto istri di dompet karena dompet saya kan dibawa istri. Jadi kalau saya simpen di dompet yang bawa dia sendiri juga. Makanya saya pasang di wallpaper supaya ya penyemangat lah. Kalau saya kerja dimanapun ada masalah, lihat wajah istri masalah jadi ringan. Karena paling berat ya ini. Jadi benar kalau saya punya masalah buka wallpaper aja, lihat wajah istri, enteng, ringan. Berat ini, semangat. Itu makanya dulu ini alat handphone ini saya bersyukur ya ada handphone karena komunikasi dengan istri jadi lancar, tidak terhalang jarak dan waktu ya kan. Cuma kadang-kadang handphone itu di tangan perempuan dan di tangan laki-laki itu sama-sama alat komunikasi, sama-sama buat telepon, itu bisa beda motivasi penggunaan. Kalau istri telepon saya menggunakan handphone untuk telepon, itu motivasinya adalah untuk mengetahui kondisi suami pasangannya di mana, dalam keadaan seperti apa. Tujuannya adalah supaya hatinya tenang. Jadi kalau telepon istri saya, Pak di mana? Oh ini lagi acara Pak Bas. Tenang istri saya hatinya karena tahu suaminya sehat-sehat sedang bekerja. Tapi kalau di tangan saya telepon istri tujuannya sama supaya hati saya tenang. Tapi motivasinya adalah beda dikit. Motivasinya memastikan istri tidak ada di sekitar saya supaya hati saya tenang. Jadi kalau saya telepon, "Ma di mana? Lagi masak di rumah." Lu tenang saya, ya kan? Kalau saya, "Ma di mana?" "Ini di Senayan City." Pindah mall yuk, istri saya di sini." Nggak tenang. Ini semakin banyak saya ngomong soal istri, ini mohon maaf, royaltinya semakin tinggi Pak Bas. Istri saya itu paham betul masalah seperti itu, makanya walaupun punya pangkat galakpol tapi profesinya konsisten jadi jaksa. Istri saya itu jaksa, tiap hari kerjaannya nuntut terus Pak. Ngalah-ngalahin jaksa malah. Jaksa itu nuntutnya hanya di pengadilan. Ini tiap hari istri saya itu nuntut. Makanya saya kalau di luar pelawak, di rumah saya ini pembela. Bela diri terus. Makanya anak-anak saya jadikan saksi. Biasanya malah saksi memberatkan. Ibunya minta tas, anaknya minta sepeda motor. Wah,
memberatkan, makanya aduh, sedih saya. Jadi alhamdulillah, kasihan nanti bandnya juga mau tampil ya Mas ya. Santai Mas, santai, tenang. Udah lunas kan? Tapi kalau sampean nggak tampil, hati-hati, nanti bukan drumnya yang digebuk Pak Bas, sampean yang digebuk. Mungkin sampai di sini yang ingin saya mudah-mudahan ini kurang bermanfaat. Ya, dan saya itu selalu berharap kurang, karena prinsipnya kalau kurang itu pengen nambah. Ya kan Pak Iwan ya? Kalau pengen nambah ada acara, nah ngundang lagi gitu. Karena kurang, pengen nambah. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah, mohon dianggap benar. Karena tak ada Gading yang tak retak, jadi saya juga mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga Desta juga. Andre masih proses belum. Itu Bapak Andre belum putusan. Jadi tak ada Gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Karena tidak bisa menghasilkan gading yang utuh. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan saya diundang PUPR lagi. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.